Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus keluarga besar sahibul hajat, Bapak Kasmar dan Ibu Tari, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, yang telah menikahkan putra dan putrinya insyaAllah mendapatkan keridhaan dari Allah, diluaskan rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pasangan pengantin Ananda Siti Rahmawati dan Ananda Tony Kartani, ya insyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kat nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah sampainya kita di malam yang penuh keberkahan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. InsyaAllah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba seluruhnya
saat ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau kasih pilihan. Ada dua tema, tiga tema tentang pernikahan, tentang syukur, sama tentang kematian. Ini yang dipilih yang mana nih temanya kita bahas nih malam? Tiga-tiganya berarti 3 amplop. Kita bahas tentang pernikahan dulu boleh? Boleh. Yang jomblo banyak, mudah-mudahan tahun ini diberikan jodoh yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau membahas yang dikatakan pernikahan, Nabi SAW menjelaskan nikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi siapa? Bagi orang yang tadinya dia ibadahnya kurang, dia menikah untuk menambahkan nilai ibadah di sisi Allah. Ini sunnah. Bisa jadi pernikahan itu wajib. Untuk siapa? Dia mapan, takut terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus di dalam perzinahan, maka wajib hamba Allah tersebut untuk menikah. Ada juga yang mengatakan pernikahan bisa diharamkan oleh Allah. Waduh, ini yang bahaya nih. Pernikahan yang gimana? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radahu, beliau mengatakan pernikahan yang diharamkan oleh Allah yang awalnya dua insan yang taat ibadah kepada Allah, setelah dia menikah dia lalai kepada Allah, ini haram pernikahannya. Nah, ini di rumah tangga kita yang mana nih? Yang sunnahkah, yang wajibkah, atau yang diharamkan oleh Allah? Nggak usah dijawab, taruh di dalam hati dan difikirkan oleh kita. Jika pernikahan itu haram ada di dalam kehidupan kita, yang pastinya rezeki kita kurang, keberkahan nggak ada di dalam rumah tangga, tiap hari ribut nggak kelar-kelar. Banyak di sini, banyak. Enggak lah, mudah-mudahan di sini mah istri suami soleh, istri solehah. Amin gitu. Ya rabbal alamin. Pernikahan sama seperti kita ngebangun rumah tangga, itu sama seperti kita ngebangun rumah. Ini kita main ke logika dulu ya. Kita main ke akal kita. Maafin, saya nggak bisa bahasa Sunda. Masih mau diterusin nggak nih? Kadang saya suka nyerempet bahasa Betawi. Nggak apa-apa. Ya salah sendiri, orang undangnya saya sih. Saat kita ingin ngebangun rumah, yang pertama harus dulu ada tanahnya, letak tanahnya. Sama juga kalau kita mau menikah, ada calonnya. Mau menikah tapi nggak punya calon kan gelo. Benar nggak? Itu disebutnya halusinasi. Saat tanahnya sudah ada, yang harus pertama kali siapinnya besinya, batanya, semennya, pasirnya, betul, gentengnya, semua yang peralatan atau bahan-bahan yang akan untuk bisa membangun suatu rumah, ini harus dipersiapkan. Dan ini semuanya ada, yang pertama kali harus digali tanahnya, pondasi. Ini dulu yang ditancapkan. Kekokohan pondasi begitu juga bisa menampung kekuatan rumah seberapa beratnya. Pondasinya kecil, ya rumah palingan 10 tahun 20 tahun ambruk. Tapi
Tapi kalau pondasinya kokoh, kedalamannya sangat yang dibutuhkan, mau bangun 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, semua ini akan terlihat kokoh dan menjadi kokoh jika pondasinya kuat. Sama di rumah tangga juga begitu. Kalau perempuannya ada, laki-lakinya ada, makanya Nabi SAW ngajarin yang buat laki-laki. Yang belum kawin laki-laki banyak. Saya ngelihatnya ke sini ibu-ibu, ke sono ibu-ibu. Bapak-bapaknya Allah. Buat laki-laki di dalam kitab Baiti Jannati karangan Al-Habib Abdullah Al-Kaf, beliau mengatakan kriteria Nabi SAW mengatakan di dalam haditsnya Sahih Imam Bukhari, barang siapa seorang laki-laki yang ingin menikah, lihat dari 4 perkara dari wanita tersebut. Yang pertama, cantik. Kalau laki-laki ngelihat perempuan cantik wajar, matanya normal, kan begitu. Ini ada kisahnya nih. Nabi SAW dulu punya sahabat. Sahabatnya ini merbot di Mekah, Ka'bah merbotnya. Keadaannya enggak tampan, bongkok, hitam, kalau kita bilang cebol, ya pendek, bongkok lagi. Udah gitu mukanya enggak jelas. Kalau dibilang jelek, ya jelek. Tapi kan kita nggak boleh menghina ciptaan Allah, kan nggak boleh ya. Tapi di dalam ini kurang tampan. Kurang tampan. Saat Nabi selesai salat subuh sambil khalagah bersama sahabat, Nabi ngelihat sahabat ini. Ditanya, "Wahai sahabatku, umurmu berapa?" "Sudah hampir 40 ya Rasulullah." "Oh, sudah waktunya kamu menikah," kata Nabi. "Ada calon yang kau incar?" "Ada ya Rasulullah." "Wanita itu siapa?" Disebut namanya Maryam. Maryam itu kembang desa, paling cantik, paling kaya. Berarti ini orang normal nggak? Normal. Nabi kaget ngedengernya. Seleranya tinggi juga ini orang. Diajaklah ke rumah sahabatnya. "Ya Rasulullah, enggak, aku malu. Aku nggak ada persiapan untuk menikah," katanya. Saat itu juga Rasulullah ketok rumah sahabat tersebut. Saat dia ngebuka pintu, kaget Rasulullah di depan rumahnya. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke tempatku ini?" "Aku ingin melamar putrimu." Senang bapaknya, dilamar sama Nabi. Senang luar biasa. "Boleh ya Rasulullah, aku terima lamaran. Tapi maaf, bukan untukku," kata Nabi. "Untuk siapa ya Rasulullah?" "Merbot Ka'bah." "Oh enggak. Enggak deh, enggak. Langsung ditolak, nggak ditanya dulu ke anak perempuannya. "Engkau tidak menerima?" "Tidak ya Rasulullah." Baik, Rasulullah keluar. Baru 3 langkah, anaknya nyaut si Maryam. "Wahai Abi, wahai Abah." "Ya, siapa yang datang?" "Rasulullah." "Aku mendengar suara Rasulullah melamarku," katanya. "Iya, tapi bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa?" "Untuk merebut Ka'bah." "Terima, aku terima lamaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Diterima sama si Maryam, kembang desa, cantik luar biasa. Diterima. Bapaknya begitu dengar anaknya terima, "Wahai Rasulullah, anakku menerima." Rasulullah balik lagi nanya sama anak, "Bawa mahar enggak?" "Enggak ada ya Rasulullah, enggak punya duit, saya miskin." Nabi ngelihat tuh, ada kawat, copotin. Jadiin, puter-puter jadiin cincin. Kawat udah karatan, diambil dijadiin cincin, dilamar, lalu diterima dan mempunyai keturunan. Tuh, yang sekarang jadi imam Mekah, imam Madinah, hafal Quran, menjadi muadzin, yang megang magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya semua menjadi orang yang baik dan saleh di hadapan Allah. Lihat seseorang, jangan lihat dari rupanya, jangan lihat dari kecantikannya, melainkan yang kedua hartanya, kata Nabi. Setelah si laki-laki ngelihat si perempuan cantik atau enggaknya, yang kedua itu lihat hartanya. Cowok itu boleh matre loh. Cowok itu harus ngelihat kalau ceweknya hartanya ada deketin tuh. Bib, selain cantik dan harta, apalagi? Yang ketiga ini agamanya.
agamanya kurang baik, nggak ada kebaikan di dalam nilai agama, nol si perempuan tersebut. Yang ketiga, yang keempat, lihat bagaimana keluarganya. Keluarganya beragama nggak, taat nggak kepada Allah. Ini nggak terjadi juga, wah Habib, ini nggak terjadi juga. Lihat yang kelimanya, akhlaknya. Cantik nggak ada, harta nggak ada, lihat dari ketiga ini. Kalau ketiga ini salah satunya ada, ambil dan cepat lamar. Kenapa? Pasti akan mengeluarkan keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan perempuan, saya banyak bicara tentang perempuan. Kenapa? Karena di neraka itu banyaknya laki-laki apa perempuan? Nah, itu lo tahu. Kenapa banyaknya perempuan di dalam neraka? Yang pertama, jahat sama suami. Judes kalau ngomong. Melatat-melotot kalau ngomong sama suami. Banyak perintah-perintah sama suami. Ngomong nadanya tinggi kepada suami. Itu rata-rata yang di dalam neraka jahanam. Bu, mau masuk surga bu? Ngimpi. Ini desa apa namanya? Datar. Datar. Perasaan tadi saya naik, turun, kapan datarnya ini? Saya mengatakan ini, saya bukan mendeskripsikan seorang wanita, enggak. Saya benci dengan wanita, enggak. Saya cinta dengan wanita karena ibu saya seorang wanita. Karena istri saya seorang. Kalau saya cinta sama laki-laki berarti saya homo. Orang yang namanya cinta kan harus ada pengorbanan. Kan begitu? Harus disampaikan walaupun pahit, dengerin. Mau enak mau nggak enak, dengerin. Jadi istri itu banyak cobaannya, iya. Orang yang menikah ngebuka ujian baru di dalam hidupnya, iya. Ibu kenal Siti Aisyah? Kenal di mana lu Bu? Perasaan zaman Fir'aun lahirnya itu. Siti Aisyah ini punya suami namanya Fir'aun. Kejam, jahat, luar biasa, maksiat, zina di depannya. Tapi Siti Aisyah menjadi bidadari surganya Allah. Yang pertama, buah taatnya dia kepada suami. Karena taatnya dia kepada Allah, maka dia dijadikan bidadari surganya Allah. Bukan karena ibadah yang sangat luar biasa, bukan. Karena taat kepada Allah, dia tahu ridhanya Allah ada sama suaminya, taat sama suaminya, sekalipun suaminya Fir'aun. Ibu ada suaminya di sini kayak Fir'aun? Enggak ada. Masih alhamdulillah. Ya kalau suami lagi temperamen panas-panas dikit, ngomel-ngomel, wajar. Kenapa? Ada masalah berarti di luar. Kalau suami lagi emosi tinggi, istri harus jadi airnya, nenangin. Kenapa? Fungsinya seorang istri itu untuk melengkapi kebutuhan suami. Kalau suami lagi ngomel, istri ngomel-ngomel, ya kiamat kubro. Betul nggak? Itu UFO beterbangan tuh di rumah, atau UFO? Piring terbang, gomprang sono, gomprang sini. Kenapa? Udah nggak ada keharmonisan. Makanya di dalam pernikahan yang wajib pertama kali ditanam adalah fondasi keimanan kita kepada Allah. Kalau imannya sudah baik, pernikahannya berjalan, insya Allah akan menjadi baik. Allah kan berjanji di dalam Al-Quran, seorang laki-laki baik akan mendapat wanita yang, seorang laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan wanita yang tidak. Semua ini sejalan. Kenapa? Karena suami istri itu pakaian. Istri itu pakaian suami. Suami itu pakaian. Setiap yang namanya pakaian kan harus nyocokin dengan diri kita. Sekarang kalau ibu datang semua pakai baju pengantin, nyocok apa enggak? Yang ngundang sebenarnya yang mana? Pengantinnya banyak amat ini, sangka kawinan massal. Kan begitu. Sekarang kan ibu pakaian yang sekarang ibu pakai ini yang nyocok ibu ngaca, oh pantas saya suka jalan. Begitu juga seorang laki-laki, Bu. Kalau ibu jarang diajak kondangan sama laki-laki, berarti ibu nggak cocok. Maaf Pak, kadang saya nih Bu, saya habis ceramah kayak gini nih, rumah tangga bakal sering berantem. Ini gara-gara Habib ceramah nih jadi begini nih. Pantesan gue nggak dikasih ajak kondangan sono, kondangan sini nggak diajak. Bukan apa? Yang pertama, suami itu ingin merasa nyaman dengan istrinya.
Betul nggak Pak? Saat Bapak senderan di istri, pernah senderan Pak di istri Pak? Selalu ditolak Bib. Kalau istri pernah nyender, yuk boro-boro Bib tiap pagi cuma minta duit. Kan begitu. Yang namanya manusia, kalau dinikahkan cuma karena harta akan habis. Gak akan abadi. Ila yaumil qiyamah, tidak akan abadi. Pernikahan yang diridhai Allah, itu yang akan menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Waktu PSBB Corona kemarin, di desa Ancaran itu, tingkat perceraian naik 30%. 30%. Gara-gara si Corona. Orang mana itu Corona? Saya diundang sama KUA Pengadilan Agama. Habib, saya minta waktu untuk Habib memberikan nasihat mediasi kepada orang-orang yang ingin bercerai. Baik. Tahu nggak Pak, Bu, seseorang yang menengahkan sampai 2 insan konflik di dalam pernikahan, seandainya dia ingin bercerai, gara-gara kita nyatu lagi, 1 rumah dijadikan oleh Allah di dalam surganya. Saya ngebut, siapa yang mau? Saya ngontrak di sorga. Nggak mau, saya mau punya rumah, biar ibu sama bapak yang ngontrak di rumah saya. Saya jalan ke sana, saya pikir 4 pasang, 3 pasang yang mau bercerai. Begitu saya lihat 60 pasang, berarti 120 orang. Saya duduk sampai ke ceramah begini, saya bilang, ini yang mau bercerai ini, iya banyak amat. Yang saya tanya, ini kenapa masalahnya, ini kenapa? Semua rata-rata masalah ekonomi. Semua rata-rata masalah ekonomi Bib. Kehidupan kita sudah nggak bagus, keuangan kita sudah morat-marit Bib. Saya punya anak 3, saya punya anak 2, kehidupan kita rumah ngontrak udah nggak bakal cukup, saya yang kerja, suami enggak. Oh gitu. Rata-rata istri yang nuntut untuk bercerai. Istri ini, kalau suami mah maunya tahan dulu, sabar. Ini kalau masalah ekonomi di dalam rumah tangga dibawa, habis rumah tangga kita. Sekarang ibu kalau belanja ke pasar 100.000, pulang bawa kembalian nggak? Ada, tapi ibu selipin. Ada kembaliannya, tapi kan ibu selipin lagi. Nah, ntar nih tambahannya buat beli lipstik. Kan begitu kan? 100.000 jalan ke pasar, pulang habis. Begitu juga suami, saat suami keluar dari rumah nyari rezeki, adanya sekian, terima Bu, alhamdulillah. Jangan pernah meminta sesuatu yang tidak dapat dikapasitasi oleh seorang suami. Makanya ada maling. Ada maling Maling kenapa? Tuntutan dari seorang perempuan. Bib, ini masa kehidupan masalahnya cuma nama perempuan. Ingat Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Adam taat sama Allah, cintanya sama Allah, nggak pernah ingkar kepada Allah. Begitu diciptakan Siti Hawa, mulai itu Nabi Adam tuh oleng dikit kapalnya, oleng. Saat Siti Hawa mengatakan, Allah mengatakan lebih dulu, jangan kau dekati pohon kuldi ini, jangan. Tapi digoda oleh Siti Hawa, Kang, cicipin ngapa dikit? Apa sih rasanya? Ini nggak boleh sama Allah. Dikit, Allah juga maklum. Begitu didekatin, diambil, nggak sampai ketelan. Di dalam tafsir tidak sampai tertelan, baru sampai di gigi. Allah murka, Allah usir Nabi Allah Adam dari surganya Allah. Coba kita lihat, sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut, jangankan berkah hidup, rahmat Allah, ridha, nggak bakal dapat. Sesuatu yang haram masuk ke dalam diri kita, jangan harap semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jangan harap. Dan disinilah letak Siti Hawa berhasil menggoda Nabi Allah Adam, diturunkan kita semuanya ke dunia. Makanya ini sekarang kita ada nih di datar, di desa datar nih ada. Kalau kagak kan kita semuanya ada di surganya Allah nih. Coba yang nyuruh Nabi Allah Adam makan siapa? Laki-laki apa perempuan? Istri atau pacar? Istri. Laki-laki itu kalau sudah cinta, jika banyak tuntutan dari seorang istri, yang halal bisa jadi haram. Yang di depan dia mata dia nih haram, diambil, diterabas terus. Kenapa? Karena cintanya. Dan ingat buat laki-laki, setiap cinta itu pasti akan ada akhirnya.
Ini yang saya harus sampaikan. Cinta itu ada akhirnya. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Kok sedikit yang cinta? Bapak banyak. Bapak cinta sama ibu, Pak? Ente. Saya mau tanya, kalau cintanya urusan dunia, kalau katanya orang datar, love is blind. Ngerti nggak lu? Haho-haho pada melongo aja. Cinta itu buta, membutakan semua dari hasil karena cinta buta. Ada nggak rumah nikah orang datar sama orang Cirebon? Ada. Sama orang Walet? Jauh dekat. Jauh. Karena cinta jadi dekat. Ini yang lebih parah lagi. Tahu gembrot? Gembrot. Saya nggak bilang gendut ya, gembrot. Kalau gendut kan masih kelihatan ya. Ini kalau gembrot nih udah nggak tahu mana pipi, mana mau, ada semuanya. Gembrot. Tahu ya? Kalau cinta yang bicara bukan gembrot. Apa? Semok. Berubah nggak? Berubah karena cinta. Jika seseorang sudah mencintai orang lain bukan karena Allah, ini akan membutakan hatinya. Cinta tidak. Cinta kalau dijalankan bukan karena iman, habis kehidupannya. Tadi ibu bilang kan cinta sama bapak. Bapak mati, masuk ke liang lahat, ibu mau nemenin? Ada batasan berarti kan? Bapak begitu juga, saat ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Bapak ada yang bilang enggak, ada yang bilang amin. Bapak nggak bakal mau juga di liang lahat. Kenapa? Karena cintanya manusia di dunia ada batas. Cuman sampai di batasan liang lahat. Saat di liang lahat, perempuan ada masa edahnya 4 bulan 10 hari. Yang laki-laki ada masa edah? Nggak ada. Ini hari mati besok kawin juga halal. Kan begitu. Coba kalau didasari dengan iman, belum kuburan kering si laki masih tetap istiqomah. Sabar nanti. Tunggu sampai kapan? Tunggu kalau ada yang mau. Kadang kan duda juga susah lakunya. Kan begitu kan? Dan inilah yang dikatakan iman itu dibutuhkan di dalam rumah tangga. Iman itu harus. Kalau tanpa iman, makanya manusia jarang bersyukur. Kalau ada iman, suami pulang bawa rezeki sekian, alhamdulillah. Bawa banyak, alhamdulillah. Enggak bawa, alhamdulillah. Lu tadinya mau bilang kurang ajar kan? Ini adalah satu tanda. Ini mata rantai ini, iman, syukur. Itu udah pasti. Kalau orang yang beriman pandai bersyukur kepada Allah. Coba lihat corona kemarin, ibu sama bapak hidup di rumah, alhamdulillah. Ibu pusing, bu? Pusing. Kenapa? Melihat bapak bib tiap hari di rumah aja. Bapak pusing juga. Pusing. Kenapa? Ngelihat istri demek bib. Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe. Daster bolong sini, bolong sono, dipakai peniti sini, peniti sono, semuanya dipakai bib. Kecium dikit nggak, aromanya enak, jelantah bib baunya. Sama-sama. Kenapa? Coba lihat. Kenapa sih saat corona kemarin itu ada sama kita nih sampai 2 tahun? Kenapa? Semua pusing. Jangankan ibu bapak, no, yang pada punya perusahaan pada kolab, ada yang jadi orang gila, ada yang bunuh diri, tapi alhamdulillah bapak sama ibu panjang umur sampai sekarang. Rezekinya ditutup sama Allah? Enggak. Sarapan masih? Makan siang? Sore masih nyemil ubi, singkong, ngopi? Masih? Malam masih makan? Yang dipusingin apa? Ayo, apa yang dipusingin? Ya tiap hari kita makan mulu. Pusingnya kita tuh udah ditalangin sama Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Bebannya umat Nabi sudah dipikul sama Nabi. Saat corona datang kemarin enggak seberapa dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah datang ke rumah Siti Aisyah. Begitu pulang ditanya, wahai Aisyah, ada masakan apa di hari ini, di pagi ini?
Wahai Rasulullah, wallahi sudah 7 hari, sudah 1 bulan dapur tidak mengeluarkan asap. Enggak dikasih nafkah, enggak jajan, tapi sabar Siti Aisyah menerima cintanya Nabi karena Allah. Jalan semuanya nikmat, hidupnya nikmat. Makanya Nabi ngajarin kalau orang yang syukur di dalam rumah tangga pasti panggilannya panggilan mesra. Kalau panggilan mesra itu ada di dalam rumah kita, pasti itu orang-orang yang bersyukur. Sekarang saya mau tanya, ibu panggil bapak apa? Manehna. Bapak ke budak. Iya. Panggilannya harus panggilan mesra, jangan cuman kayak pengantin. Pengantin sekarang manggilnya ayang. Iya beb. Ya palingan 3 bulan, besok juga lu mau kemana sih? Kalau kita lihat pengantin tuh. Pengantin kan kalau dilihat sedap banget ya. Wangi, kan begitu kan? Duduknya malu-malu, kalau ngomong ditutup. Kan begitu kan? Mau pegang tangan, ih jangan katanya. Ada malu-malunya. Pengantin baru, ya Allah alhamdulillah nih malam hujan. Ada gerimis-gerimis dikit pas malam Jumat. Keuntungan buat si AA. Mana AA-nya? A, lu kalingan kipas angin A. Jadi gue ngeliat muka lu muter-muter A. A, ini rumah mertua ya A. Percuma lu nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah, malam pertama juga lu, apalagi kamar sebelahnya kamar mertua ya. Krekek dikit mertua bangun gue udah ngerasain coba lu ntar nih begitu masuk nih masuk nih, lihat dulu takutnya ada CCTV istri nih istri yang perempuan nih, bapaknya mana bapaknya? Pak, bapak khawatir kan nih malam? Jujur pak. Ini anak ngedam dikit. Bapak bangun. Anak gua kenapa tuh? Anak gua kenapa? Sabar sabar ya, sering-sering ajak ngobrol bapak. Ya, setiap kopi malam neng tetesin obat tidur di bapak sama ibu. Tidur kagak paeh. Coba lihat kalau pengantin kan kelihatannya enak, hidupnya mesra bukan main. Apalagi dulu kalau orang baru-baru dekat, bapak ingat gak waktu jalan sama ibu baru-baru jadi pengantin baru, begitu kesandung dikit hati-hati yang matanya, ya Allah bahasanya lembut banget. Begitu punya anak 2, mata lu di mana, beda lagi tuh bahasanya. Kenapa? Perubahan itu pasti ada. Kalau didasari iman nggak bakal berubah. Saya cuma ngasih contoh. Ada sebagian ulama mengatakan panggilan anak kepada suami istri nih panggilnya bapak, ibu, ayah, bunda, ya, papa, mama. Ada sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Makruh panggilan anak kepada orang tua. Ini nggak diperbolehkan di dalam agama. Ada juga yang mengatakan haram, harus diceraikan. Kenapa? Karena panggilan tersebut untuk orang tua. Kalau yang ini manggilnya ibu berarti lu tidur sama ibu lo. Yang ini manggil bapak berarti tidur sama bapak. Nah ini yang dikatakan haramnya. Nabi makanya kalau manggil Siti Aisyah siapa manggilnya? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Romantis di dalam rumah tangga harus. Kenapa? Waktu itu Nabi SAW pernah minum. Lu jangan suudon dulu. Ini saya ngecontohin. Saat Rasulullah minta air, ya Aisyah, tolong ambilkan aku air katanya. Diambilkan air di 1 gelas. Begitu saat Rasulullah diberikan ini, ya Rasulullah, kata Rasulullah, engkau dulu yang minum. Seorang istri yang soleha tidak akan meminum lebih dulu kecuali suami lebih dulu. Ini tugasnya seorang istri, gak boleh makan minum lebih dulu lebih dari suami, gak boleh. Nah ini nih masalah juga nih dalam rumah tangga nih. Yang masak siapa? Yang ke pasar? Yang makan? Nah tuh, saat
saat bapak lagi di luar, ibu makan silakan. Jangan, saya nggak ngajarin ibu tungguin bapak pulang baru ibu makan. Jangan, mati ibu. Jadi saat lagi duduk, ada bapak nih di rumah, ajak siapin makannya, bapaknya dipanggil, piringnya dibukain, sendokin nasinya, lauknya dideketin. Itu sunnah, itu menjaga rumah tangga. Ini kagak, yang pasar dia, yang masak dia, yang itu dia. Udah garos makan kaki diangkat, Pak sini Pak, ayo Pak makan di Pak, ini enak nih Pak. Gak boleh. Jaga adabnya seorang istri kepada suami, nggak boleh. Saat itu Nabi mengatakan, Aisyah engkau lebih dulu diminum sama Siti Aisyah. Satu kali lagi diminum, dua kali lagi, sudah ya Rasulullah, dikasih ke Nabi. Nabi putar gelasnya sama Nabi. Siti Aisyah agak sedikit deg-degan, ini kenapa Nabi? Dilihat lagi, ya Rasulullah mau diganti gelasnya? Enggak. Lalu apa yang kau cari? Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Disitulah aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh romantisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu datar kan kagak, jorok lu, ganti, dosa lu, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Harus saling mengerti, harus pakai kasih sayang. Lihat Siti Aisyah dipanggilnya oleh Rasulullah Humairah, yang pipinya kemerah-merah. Nah bapak nyaut, nah ini bib masalahnya, istri saya hitam legem. Dipanggilnya siap? Iya, jangan dipanggil tem, sini tem, jangan. Minimal dipanggilnya sweetie, manis, kan enak didengarnya, bener bu? Enak gak dipanggilnya? Enak. Kenapa Pak? Kenapa laki-laki itu harus memanggil dengan mesra? Karena syahwatnya seorang wanita itu di telinga. Syahwatnya laki-laki itu di mata. Makanya lihat laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Panggilannya mesra. Apalagi kalau udah hitam dipanggilnya blacky, jangan. Kiamat kubro lu rumah lu. Datangnya lari kan repot. Harus dengan pakai cara adab dan akhlak di dalam rumah tangga juga wajib. Kenapa? Karena syukurnya seorang manusia di dalam rumah tangga cukup yang dilihat suaminya sempurna dibuat dirinya, yang dia lihat istrinya sempurna untuk suaminya. Itu adalah rumah tangga yang penuh syukur kepada Allah. Dan jangan pernah sekali-kali, saya cuma mau nyampaikan kepada seorang laki-laki yang dijadikan seorang suami, carilah rezeki yang halal dan nafkahilah keluarga dengan yang halal. Kenapa? Karena sesuatu yang halal pasti berbuah dengan keturunan yang baik, yang saleh-salehah. Jika sesuatu yang haram, jangankan anak, istri diajak ngomong gak bakal terima, dinasehatin gak bakal mau. Nih sekarang nih buat nih malam lu jangan ngapa-ngapain dulu ya. Nih malam ambil wudhu, gelar sejadah. Neng ambil wudhu, gelar sejadah, sholat berdua. Sholat sunnah untuk Rasulullah SAW. Sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sunnahnya 2 rakaat, doa. Ya Allah, engkau halalkan yang haram di malam ini. Neng jawab, amin. Kedua doanya, ya Allah, sebagaimana engkau berikan aku yang halal di malam ini, buka rezekiku juga untuk istriku dan keluargaku yang halal untuk aku berikan. Neng jawab, Neng, ngapa jadi ibu yang jawab sih? Lu pengen amat jadi pengantin lu. Ya Neng ya? Amin. Begitu selesai doa yang ketiga, ya Allah, engkau halalkan sesuatu yang haram, begitu pula halalkan setiap apa yang aku jalani untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada keluargaku. Neng jawab, amin. Ya, yang keempat, ya Allah, sebagaimana engkau jadikan kami keluarga di malam ini, jadikanlah benih yang di malam ini akan aku keluarkan, jadikanlah benih yang saleh-salehah. Ya Allah, dibilangin pengantin yang amin. Ya Neng ya?
Amin. Setelah itu Neng cium tangan suami, Aa pegang dulu kepalanya. Setelah Neng cium tangan, Aa pegang kepalanya istri. Jangan diunyeng, jangan. Dosa lu. Pegang kepalanya, bacakan Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul. Dibacakan itu. Setelah itu pegang dadanya. Ya. Di hatinya pegang. Bacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa sih manfaatnya? Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, jika seorang suami di malam pertama mendoakan istrinya dengan membaca Al-Qadar dan membaca alam nashrah, maka sesungguhnya Al-Qadar itu menjauhkan seorang istri untuk jadi pezinah. Yang kedua, dia dibacakan alam nashrah agar si istri tersebut dapat mudah menerima nasihat dari seorang suami. Ya, habis itu setelah doain, kecup kening seorang istri. Kecupnya kening seorang istri dari seorang suami, Allah buka 7 lapisan langit, maka doa tersebut saat setelah mengecup dia berdoa akan langsung dikabulkan oleh Allah. Pak, cium kening ibu nih malam. Gak bib, apek. Susah bib, mau dicium, kadang salon pas bib di sini. Bu, tahu kan di neraka banyaknya perempuan? Bu, tahu nggak cara mau bikin senang suami? Sudah tahu? Dandan ibu, dandan aja. Nggak usah pakai bedak, nggak apa-apa. Yang penting pakai lipstik. Mau tidur tapi saat ibu mau tidur nih pakai lipstik. Bib, saya umur udah 60, bodoh amat. Dandan udah dandan. Bib, repot amat sih. Bu, yang namanya istri itu banyak syarat untuk menjadi istri. Banyak larangannya. Banyak larangannya. Kenapa? Karena ibu urusannya cuma sampai dunia. Urusan akhirat seorang suami, Bu. Saat ibu ditanya sama Allah, ibu tinggal lempar. Kumaha laki aing bae? Kan begitu kan? Gimana seorang laki-lakinya aja? Ibu mah gampang sampai di akhirat lempar semuanya kepada suami. Tapi suami akan dipertanyakan oleh Allah dari A sampai Z. Baik buruk seorang keluarga, tanggung jawab seorang suami. Ibu mah tinggal nurut aja apa kata suami. Iya yang paham ya Bu. Dan itu ibu pernah dengar hadis Nabi, seorang wanita nih, Nabi SAW mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Nah lo kasar nggak bahasanya? Apa sih maksud Nabi kok seorang istri harus jadi pelacur seorang suami? Bu, tempat pelacuran yang dijual laki apa perempuan? Saya nggak ngajarin ibu harus ngelacur, enggak. Bukan berarti saya selesai ceramah ibu mangkal, bukan begitu. Ibu mau kemana kata suami? Kata Habib suruh jadi pelacur buat suami. Paham ya? Pakai baju yang tipis, ya. Saya nggak punya bib, bajunya tebal semua. Ambil tisu jejerin. Pada nggak punya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dandan wangi. Pelacur itu yang dijualkan dari mulai pakaiannya seksi, betul? Volume betul aja. Panggilannya panggilan mesra, yang sini. Itu laki-laki kalau udah lewat, yang sini. Dipegang tangannya, dirangkul tangannya. Dari mana yang bis kerja? Capek yang, sambil dipijitin tuh pundaknya. Sini yang duduk sama aku, kata si pelacur. Ditanya yang mau minum panas, mau minum dingin, atau mau panas dingin? Kan ditawarin sama si pelacur kan? Habib kok tahu banget? Katanya. Belum mah begitu. Selesai dari situ, si pelacur ambil korek, panggil waiters. Sini, sedia ini. Mau minum dingin dikasih yang dingin. Selesai dari situ disendera. Kerja di mana? Semua itu yang dijual perhatian. Seorang pelacur
pelacur bisa banyak siapa pelanggannya, tergantung bagaimana perhatian. Istri suami juga begitu, Bu. Ibu cuman ketemu suami ngadu yang macam-macam, tuh si Denok nih. No si Nok no, hidungnya no makin mancung aja no. Coba lihat tuh, dia habis operasi itu berapa banyak itu. Saya pengen dong hidung begini tuh. Jangan, nggak boleh. Datang suami, tanya, yang mau mandi sekarang apa entar? Yang mau minum kopi apa minum air putih dulu? Tanyain. Seorang pelacur itu yang dijual jasa perhatiannya, jasanya. Di dalam kitab Duratun Nasihin, jika seorang istri meminta lebih dulu hajatnya kepada suami, 7 pintu surga, bahkan 8 pintu surga dibentangkan oleh Allah. Pilih ibu mau masuk dari yang mana. Minta hajat lebih dulu. Paham kan? Paham? Oi, Bu, minta hajat bukan berarti minta hajat besok mau beli emas, bukan. Ini malam Jumat nih. Paham ya? Deketin tuh yang tahu dah caranya tuh gimana. Kalau saya mah gak ngerti. Habib nggak pernah minta sama istri. Saya mah nggak pernah minta, istri terus yang minta. Lah saya, istri manggil saya sayang, Bu. Istri manggil saya sayang, kadang cinta, kadang zaujati, kadang zauji. Panggilan sayang, lah gimana nggak sayang orang modelnya begini, coba tuh lihat. Ini kan limited edition yang begini, Bu. Ini lahirnya 1000 tahun sekali. Coba lihat, seorang pelacur bisa memberikan kenyamanan kepada seorang laki-laki, buah jasa perhatiannya. Begitupun seorang suami. Bib, suami saya mah kalau dideketin marah-marah mulu, Bib. Omel mulu, Bib. Ya Allah, bukan main. Dari mulai melek mata, Bib, emosinya tinggi. Yang mau mandi sekarang, terserah gua. Sabar, sabar. Buah kesabaran hasilnya jadi Siti Aisyah. Kenapa? Menjadi bidadari surganya Allah. Nih calon bidadari surga nih. Tapi bohong. Kopi, suami selesai mandi, gebrak meja. Kopi mana kopi? Sabar. Apa, Bu? Sabar, jangan ngomel-ngomel. Bawel banget lu. Jangan. Sabar aja. Bentar ya, yang bawain tuh kopinya. Selesai kopi, suami mau berangkat kerja, cium tangannya. Ah, lama gue udah ketelatan. Ya, Bu ya. Suami udah berangkat kerja, ibu gelar sejadah, sholat duha 2, 4, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah, ya Allah, jika ada rezeki yang dari atas, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang dari bawah tanah, keluarkan. Kita paksa Allah untuk membuka rezeki buat kita. Suami pulang, hujan gede, sampai di rumah, masuk motor, keramik dimasukin, kotor tuh keramik. Jangan marah-marah, Ibu. Ambil kain pelnya, sambil ngepel, tanya, hujan yang di luar, mata lo buta. Sabar, sabar aja. Iya kan, yang cuma nanya doang, jawab yang lembut. Selesai, bapak sudah masuk kamar mandi, siapin baju gantinya. Selesai baju gantinya, gak kuat ya, Bu ya? Sabar. Mau masuk surga nggak? Kudu sabar. Selesai, gebrak meja, mana makan malamnya? Sabar. Sabar. Bawain tuh sop, ya, bawain sop panas-panas, jangan disebor. Udah cukup nih dari pagi nih, gue udah sabar. Sabar. Masukin tuh, taruh di atas meja, sendokin. Udah selesai makan, ibu nonton. Lagi nonton Tersanjung. Nonton Tersanjung nggak? Nonton Tersanjung dong, anak gua saya main tuh di situ. Namanya Ezra. Tadi anak saya mau ikut tadinya tuh. Tadi katanya bilang, Walid, pagi ikut ya, jangan nak, jauh. Nanti kapan-kapan kalau acara lagi di sini saya bawa anak saya. Iklannya sudah keluar, softener Soklin sama Titi Kamal. Itu anak saya. Gua jadi promosi anak, bodo amat. Keju Kraft di Ramadan keluar juga. Terus susu Bebelak keluar juga. Susu Prokal S26 Gold sudah keluar juga. Iklan apa lagi ya? Detol. Nih Detol udah mau tayang nih.
Saya tahu udah mau tayang. Doain ya Bu, biar jadi anak yang soleh ya. Umurnya berapa Bib? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun, alhamdulillah. Ini selesai film Tersanjung, sekarang lagi masuk ke film Hitman. Doain biar jadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat sama Rasul. Kalau anak saya Bu, umur 5 tahun, dideketin sama perempuan nih. Maaf, jangan deket-deket, kan kita bukan muhrim. Jadi maafin Bu, kalau nanti ada anak saya tuh, anak saya begitu, emang begitu dah modelnya. Bukan diajarin bapaknya, emang begitu, dia dengerin saya ceramah. Walid kan katanya Walid, dia manggil saya Walid. Walid itu bahasa Arab ayah. Walid katanya kan kalau perempuan yang bukan keluarga kita itu kan bukan muhrim. Iya tapi nggak begitu juga kalau orang meminta foto-foto. Enggak, Walid takut dosa paginya. Luar biasa. Saya minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Diajarin Bu dari sekarang, kalau minta apa-apa anak, gelarin sejadah. Sholat dulu nak, minta sama Allah, mau permen kayak mau mobil-mobilan, gelarin sejadahnya. Mau dia sholat madep barat kayak madep timur, selatan, terserah, yang penting dia sholat dulu. Ajarin, dia yakin dulu kepada Allah. Anak saya kalau minta apa-apa nggak langsung ke saya, dia sholatnya madepnya ke saya. Nih saya lagi duduk nih, dia gelar sejadahnya madepnya ke saya tuh. Dia sholat tuh madep ke saya, dia doa, ya Allah, pagi pengen drum ya Allah. Ya kan yang pikiran kita ya. Oh cerdasnya anak luar biasa. Ya mau nggak mau saya beliin. Nanti dia lagi salat lagi tuh drumnya datang, saya taruh di belakangnya. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngelihat ada drum, makasih ya Allah, padahal saya yang beliin. Jadi ini anak yakin sama Allah, yakin. Tuh dari awal tuh dididik tuh kayak begitu. Nah ini yang nggak ada di rumah tangga kita. Ini hati-hati, pendidikan di dalam rumah tangga juga penting. Urusan anak wajib hukumnya. Ya, paham sampai di sini? Nah, yang terakhir tentang kematian. Tatkala kematian itu datang, ingat, nggak kenal muda, nggak kenal tua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu sama bapak pengen ngarepin punya anak yang soleh, betul? Soleh, solehah. Harapannya apa? Saat ibu nggak ada, bapak nggak ada yang doain kita nanti di yaumil qiyamah. Betul kan? Saat kita di dalam kubur ada yang doain kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang membacakan doa setelah sholat untuk orang tuanya, termasuk golongan anak-anak yang durhaka. Kalau dibacain cuma 1 kali, berarti dalam sholat wajib itu ada 5 ya, ada 5, berarti cuma 5 kali kita doain orang tua, itu termasuk golongan anak yang durhaka. Lalu bagaimana Bib? Nih cara bacanya, Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Selesai sholat bacain 5 kali buat orang tua kita. Setiap selesai satu waktu 5 kali. Berarti kalau 5 waktu berarti sudah 25 kali kita doain buat orang tua kita. Insya Allah kita tergolong jadi anak-anak yang soleh, solehah. Bu, ingat Pak, ngedidik anak jangan cuman karena nih sekarang nih yang bahayanya sekarang anak-anak kita sekarang kalau mau dikasih makan tuh dijejelinnya handphone. Betul kan? YouTube dikasih, betul? Jadi kalau besok-besok ini anak kurang ajar sama bapak sama ibu, jangan salahin. Kenapa? Karena ibu bapak yang ngedidiknya. Bib, habis gimana? Ini anak kalau diajak makan ini kabur-kaburan. Namanya anak-anak kalau lari-larian wajar. Kalau bapak dikasih makan lari-larian dulu kan PA. Bapak sini Pak kita makan, enggak mau naik sepeda dulu, mau naik sepeda kan PA namanya. Kalau anak-anak mau dikasih makan dia jalan-jalan ya wajar. Habis gimana Bib kalau dikasih YouTube anteng Bib? Ya iyalah anteng. Makanan habis YouTube-nya berhenti nggak? Nggak bakal berhenti. Bu, jangankan makanan ibu jejelin ke mulut, selop ibu buka, ibu jejelin ke mulut, digigit sama dia. Dia nggak mikirin apa makanannya, yang penting dia nonton. Nonton. Ingat nggak Bu? Kita dulu kan pernah kecil ya. Nggak mungkin kita lahir langsung begini kan, nggak mungkin. Kita lahir dulu waktu kecil, kita makan sore. Ingat pernah makan sore kita? Itu orang tua kita tuh keluarin sepeda. Nah nih, main sepeda sambil jalan-jalan, ibu ikutin dari belakang, betul? Sambil nyuapin sop sama bakso, kadang nasi sama telur ceplok, iya sama kecap, disuapin tuh anak. Kadang orang tua kita juga gila Bu.
Pernah gila loh orang tua karena kita. Saat anak-anak naik sepeda lagi nyuapin ibu, ibu lagi nyuapin anak nih, nak sini dulu, nak isi bensin, kan PA. Ini anak apa mesin 2 tak, suruh makan tapi isi bensin katanya. Ada lagi yang lebih parah, nak nih makan nih apa pesawat mau masuk doa, kan suaranya ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? PA enggak? PA itu PA yang pertama. PA kedua ada lagi, ibu ingat waktu mandiin anak. Ini yang saya nggak ngerti nih Pak sama ibu-ibu sekarang tuh abis mandiin anak dikotorin lagi, bedak dicemongin tuh anak. Betul nggak Bu? Apa alasannya? Mau bedak dikit mau banyak tetap wangi, paham? Dicemongin sampai kayak buah kesemek tuh anak, pecemong banget, persis dah kocan. Coba lihat, itu PA nggak? PA itu yang kedua. Yang ketiga, saat anak lagi mandi umur 3 bulan 4 bulan kan lagi lucu-lucunya tuh, giginya belum ada, tangannya kalau ketemu air ciplak-ciplak, kaki goyang-goyang, betul? Dilemparin bebek-bebekan, bener nggak? Ada nyanyiannya, bebek mandi di pakai sabun. PA nggak? Anak dikata bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? PA yang keberapa? 3 kepeaan orang tua. Selesai mandi bapak udah nyiapin di kamar perlaknya, minyak telonnya, kolonsnya, bedaknya udah disiapin, baju singletnya, celana dalam udah disiapin. Nih anak ditaruh sambil dielapin, sambil diminyakin telon, sambil dibedakin, ada nyanyiannya juga. Itu anak kan kalau udah digituin kan, wah beronta-ronta, bapak kayak orang gila, ibu kayak orang gila. Ada nyanyiannya, tapi sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Albumnya siapapun saya juga nggak tahu. Di sini yang paling tua umur 60, ada 60, 70. Ada. Begitu ibu dengar nih lagu, ibu coba pikirin, ini siapa pencipta nih lagu? Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ya ayo, ciptaan siapa ini lagu? Yang ciptain ibu-ibu PA. Ini ada lanjutannya, ada lanjutannya nih, sambil digodain, sambil diminyakin, nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? La haula wala quwata illa billah. PA enggak? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Itulah orang tua kita buat kita. Coba kita kan nggak habis pikir, orang tua pernah bikin, ya Allah pernah bikin dirinya gila loh karena anak. Tapi anak sekarang ada yang pernah mau buat gila buat orang tua? Gak ada. Kalau sekarang anak punya duit sedikit, udah kirimin aja uang, video call cukup. Nggak mau datengin orang tua. Dulu kita buang air, kita nih sebagai anak buang air di pangkuan seorang ibu, seorang bapak, apa yang dikatakan? Saat dia lihat lagi dipipisin, dibuang air besar, diangkat nih anak, ya Allah, sambil senyum, mau dapat rezeki. Anak loh, lagi pupin kita, lagi pipisin kita, orang tua bilang, ya Allah, mau dapat rezeki. Kalau dipikir dengan logika, apa hubungan yang najis sama rezeki? Betul. Tapi doa seorang yang namanya orang tua, doa yang tidak akan pernah dihijab oleh Allah. Selesai itu, nggak mungkin ya anak kurang ajar dibanting, kan nggak mungkin. Tetap ditimang, tetap disayangin ini anak. Selihat orang tua kita sekarang yang udah nggak sanggup untuk bangun, yang buang air di tempat, yang pipisnya di tempat. Ada, kita urusin dia. Oh sekarang mah repot, pakai sarung tangan, pakai masker. Betul, orang tua dipempesin. Bu, ada satu sejarah Bapak. Nabi SAW mendatangi seorang sahabat yang sudah lama tidak pernah bersolat bersama Nabi Muhammad SAW. Dapat beberapa bulan ditanya, mana sahabat yang biasa kita sholat berjamaah? Apa jawabannya? Ibunya dalam keadaan sakit ya Rasulullah, dia harus menunggu ibunya. Itu Rasulullah selesai sholat, enggak pakai zikir sama doa, langsung lari ke tempat itu sahabat. Lalu dilihat dengan mata sendiri saat Nabi masuk ke dalam rumah, dia sedang mengusap kotoran ibunya dengan tangan telanjang.
Diambil kotoran ibunya, dirapihin, dibersihin, Nabi lihat sampai netesin air mata Nabi Muhammad SAW. Selesai itu dia cuci tangan, diambil tangan tersebut, ditempel di wajah Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabatku, engkau tidak masuk ke dalam surga karena ibadahmu, melainkan ini yang telah membuatmu masuk ke dalam surganya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak akan selamat seorang anak jika orang tersebut durhaka kepada orang tuanya. Kematian tidak akan pernah datang dalam keadaan baik jika kita durhaka kepada orang tua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak ada keduanya. Kita berdoa dia yang aminkan atau dia yang berdoa kita yang aminkan, kita cium tangannya, nih jenazah bangun lagi seandainya dari saking keramatnya. Jika orang tua di samping rumah makamnya kita nggak pernah ziarahin, nggak akan makbul doa kita, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk kita buka hati kita buka pikiran kita untuk sayang kepada kedua orang tua. Jangan hinakan orang tua kita, pikirkan dia, doakan dia. Insya Allah kita dijadikan sebagai anak-anak yang saleh salehah. Dan saat kematian datang, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah nggak berasa, tahu-tahu udah 10:30 lewat. Maafin kalau kemalaman ya. Maafin. Insya Allah mudah-mudahan. Ini masih mau diterusin nih? Ah, yakin? Sampai jam 2? Kuat? Bisa emang enggak? Jadi saya ngasihnya nanggung, biar besok ada yang ngundang lagi. Ya kali ada yang sunatan, ada yang mau bercerai. Lah kan tadi aja di KUA cerai saya diundang. Ya kan? Kali insya Allah mudah-mudahan umur panjang saya bisa main lagi ke sini. Kita semua ini kampung diberkahi oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, diangkat derajatnya kita semua oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat boleh, tapi sebelumnya saya mau ngasih amalan pelunas hutang. Mau nggak? Pelunas hutang mau nggak amalannya? Bayar. Lah emang iya, orang punya hutang ya bayar. Saya ijazahin mau salawatnya. Saya baca dulu, habis itu ibu bapak baca ya. Kita bareng-bareng ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, salawat tersebut di malam ini kami ijazahkan juga kepada antum semua. Ini dibacanya kapan, Dip? 10 kali ba'da subuh, selesai sholat subuh baca salawat ini 10 kali, dan setelah asar dibaca 10 kali. Enggak banyak, dibaca cuma 10 kali. Tapi khasiatnya rezeki tidak akan Allah putus sampai yaumil qiyamah, sampai keturunan kita. Dan yang paling penting, rezeki yang kita dapetin tidak akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, menjadi fitnah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya punya kisah sedikit masalah salawat ini, mau dengerin nggak? Ini kisah saya pribadi. Mau dengerin? Waktu 2021, sekarang 2022 ya. 2021 tanggal 11 Maret mobil saya ditarik leasing. Saya nggak mampu bayar lagi. Jadwal bener-bener 75 jadwal. Ya. Gara-gara si corona. 5 bulan mobil saya nggak bayar. 7 bulan kontrakan saya nggak bayar. Uang saya nggak punya sama sekali. Sampai saya ini ngambek sama Allah. Ibu pernah ngambek nggak? Bapak pernah ngambek sama Allah? Pernah. Saya ngambek, Bu. Percuma saya doa selesai sholat nggak pernah dikabulin. Selesai sholat saya nggak pernah mau baca doa. Zikir aja saya nggak mau. Ngambek. Begitu tanggal 11 ditarik leasing, tanggal 2 April, berarti April ketemu Maret ketemu April ya. Tanggal 2 April saya ketemu satu anak muda, laki-laki, kaya raya, umurnya 25 tahun. Kekayaannya 56 triliun. Sudah nikah, punya anak 1.
Orang Kuningan, sholatnya rajin, ngajinya luar biasa, puasa Senin Kemis nggak pernah ditinggalin. Dia punya kerjaannya tuh importir. Tahu importir? Ngambil barang dari luar negeri dibawa ke Indonesia dan disebarkan ke se-Indonesia. Itu dia, umur 25 tahun. Dulunya tukang Indomie. Dia punya usaha 2016, dia suksesnya tahun 2020. Sukses 2020. Dan begitu saya lagi acara di tempatnya dia, di musolahnya dia, saya ngundang. Kapan pada mau ngopi-ngopi di rumah, saya bilang gitu. Hari Sabtu, Bib. Saya ingat itu hari malam Minggu. Hari Sabtu, baik, mau ngopi apa mau makan siang? Makan siang aja, Bib. Waduh, gua nggak punya duit lagi. Ini kita mau beliin makan pakai apaan ini? Subhanallah, malam itu saya ditransfer uang 1 juta rupiah. Karena saya ngisi di musola itu, saya ditransfer uang 1 juta rupiah. Alhamdulillah, modal buat ngelayanin tamu. Kepake 200, sisa 800. Begitu datang hari Sabtu, saya beliin makanan. Saya beli gurame, bakar, goreng, sop, sate. Saya pikir 3 orang yang datang 12 orang. Aduh, nasi gue kurang nggak nih ya Allah, kan datang tamu kalau makanan kurang kan nggak enak ya, malu. Terus saya selesai makan, subhanallah, makanan kemakan semuanya. Begitu saya duduk, saya ditanya, Bib, waktu itu Habib saya pernah lihat Habib punya mobil Alphard ya, Bib? Iya, punya. Kemana, Bib? Ditarik leasing, John. Namanya Jono. Ditarik leasing, John. Kenapa, Bib? Memang mau ganti apa? Mau ganti apa? Nggak punya duit, makanya ditarik leasing. Ini kan orang kayak ngeledek ya. Emang mau ganti apa katanya? Oh gitu. Emang Habib mau mobil apa? Saya alihin lagi pembicaraannya ke yang lain. Begitu terakhir Bib nanya lagi, Bib, Habib mau ganti mobil apa? Saya sih kalau ada rezeki saya pengen tahun-tahun 2015 mobil Fortuner, saya bilang gitu. Karena medannya Kuningan ini naik gunung turun gunung, saya bilang gitu. Oh. Besok Habib ada acara nggak? Hari Minggu. Sabtu makan, Minggu Habib ada acara? Nggak ada. Saya masih ngamalin ini sholawat ini, saya ngamalin. Begitu saat dia katakan, ya udah Bib, besok kita makan di rumah saya ya yang di Cirebon. Baik. Pagi jam 7 saya ditelepon, Bib, kita jadi hari ini. Ya. Jam 9 saya sampai di kantor, jam 10 saya jalan ke Cirebon. Begitu sampai di Cirebon, saya diajak makan di rumahnya. Begitu kita lagi makan, mobil datang. Fortuner tahun 2017. Saya minta tahun 2015. Bib, coba deh Bib, lihat Bib, ini mobil bagus nggak? Yang bawa teman saya lagi liatin. Oh iya bagus. Ternyata yang bawa supir saya. Begitu saya lihat, ini cakep juga ini mobil. Habib mau yang ini? Ya mau lah, masa 2015 sama 2017 ya pilih yang ini John. Tapi duitnya bayarnya gimana? Nggak, Habib suka nggak? Suka. Ya udah, kita masuk lagi, kita makan lagi. Nggak taunya yang bawa mobil saya sekarang ini disuruh jalan ke rumah orangnya, suruh bayar, ambil BPKB, STNK sama kuncinya. Begitu saya selesai makan, lagi duduk ngopi-ngopi di luar, dikasih, nih Bib, ini apaan? Saya kasih ke dianya, nih John, ini mobilnya. Saya pikir kan gak buat saya. Dia bilang, Habib pegang, ini bayarnya gimana? Habib ambil, ini hadiah buat Habib. 11 Maret saya diambil mobil saya, tanggal 4 April Allah ganti dengan mobil 2017 yang bagus, 400 juta. Kebayang nggak? Kontan Allah berikan. Dapat 2 bulan, mobil saya yang Yaris diganti lagi sama dia. Diambil mobil yang lama mogok, dia pesenin lagi mobil saya yang baru. Datang 3 hari selesai itu datang lagi. Sampai sekarang rezeki alhamdulillah tidak Allah tutup. Ibu, bapak rutin yakin. Ingat, setiap apapun tanpa keyakinan tidak akan pernah berhasil. Ya, ingat kepada Allah, yakin kepada Allah. Ingat, setiap rezeki itu sudah takaran dari Allah. Ya, ingat takaran dari Allah. Setiap apapun yang akan diberikan itu pasti jaminan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan rezeki kita semua diberkahkan oleh Allah, dibuka rezekinya tanpa ditutup sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat boleh? Yang punya penyakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Ya, ini ada salawat syifa namanya. Salawat syifa ini jika ibu bapak punya penyakit, taruh air di depan, dibacakan sholawat ini 10 kali. Boleh lebih Bib? Boleh, dibaca lebih. Selesai itu ibu minum, bapak minum, insya Allah penyakit itu diangkat oleh Allah. Ya, ini sholawat syifa. Hafal nggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Hafal?
Ini biasanya kalau dibacain qasidah, dibacain salawat, insya Allah ibu pada hafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdan wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Satu lagi saya mau ngasih ijazah sholat apa bacaannya doanya Abu Nawas. Tahu doanya Abu Nawas? Gak pernah dengar? Ilastulil firdausi. Hafal ya, hafal ya. Ini doa buat orang yang benar ingin taubatan nasuha. Pasti doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Judul ini doa, judulnya doa merayu Allah. Abu Nawas ini mengarang doa ini. Tahu, udah kenal Abu Nawas belum? Tahu Abu Nawas? Kisahnya Abu Nawas sudah tahu? Kita tahu kan kalau Abu Nawas ini akalnya cerdik, banyak akal. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya nggak pernah lepas membaca kulhu 15.000 kali buat zikir. Setiap satu rakaat salat hattamal Quran. Ini doanya. Ya Allah, aku sadar, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, tapi sungguh hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh hamba menjadi hamba yang rugi. Ini doanya. Doanya doa merayu Allah. Ya, ila sulil firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi ila sulin firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalul wuldu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحياك وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة كل قربة تنجدي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يتريم أهلها يتريم أهلها يتريم أهلها وعفوا كريم وعفوا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.